nasta'in ala umurid dunya wad din. Segala puja dan puji untuk Allah Rabbul Alamin. Dialah yang menciptakan kita untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Dialah yang menciptakan alam semesta ini, mengatur dan mengurusinya, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Dan dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia dan agama kita. Ahibati fillah, tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat dan karunia Allah Jalla Jalaluh, kita tidak akan dapat melangkahkan kaki untuk menegakkan agama Allah. Kita tidak akan mampu menyelesaikan urusan-urusan dunia kita. Maka hendaklah setiap muslim menggantungkan asanya kepada Sang Pencipta. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah. Tak terasa kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Madza taksibu ghada? Kita nggak tahu besok apa yang akan terjadi sama kita. Apa yang akan kita kerjakan esok, kita nggak tahu. Di jam ini, di menit ini, ada orang-orang yang mati. Yang mungkin mereka berharap untuk hadir di bulan Ramadan. Dia ingin merasakan puasa di bulan Ramadan. Ingin kembali sholat tarawih di masjid. Ingin kembali sahur sambil beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi saat ini banyak yang dicabut nyawanya. Maka paling tidak, kalaupun kita tidak sampai ke bulan Ramadan, Allah tahu kita bergembira. Dan kita punya keinginan dan tekad kuat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga kalaupun ajal menyebut kita, kita mati di atas niat yang baik dan mulia. Ahibati fillah, berbincang tentang pembahasan bagaimana mendakwain ahlul kitab. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tata cara mengajak dan menyeru orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mereka tahu kebenaran Islam ini. Karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kitab. Sebagaimana sudah kita bahas. Yahudi, Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nasara, Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kitab Injil. Sehingga sekarang bagaimana kita mengajak orang-orang Nasara agar mereka meyakini kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka disebutkan oleh Syekh Hamud Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala bahwasanya di antara cara yang paling utama adalah iqamatul adillah li ahlil kitab ala sidqin Nabi SAW. Tapi menunjukkan bukti-bukti, menetapkan bahwasanya Nabi itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Sebagaimana Nabi Isa adalah utusan Allah. Bagaimana Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Agar orang-orang yang diutus kepadanya tahu beliau itu adalah Nabi. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran Karim, Allah mengingatkan mereka dengan apa yang ada dalam kitab-kitab mereka.
tentang sifat Nabi Muhammad alaihissalam. Bahwasanya ulama mereka, ulama Yahudi, ulama Nasara, mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad alaihissalam dengan pengetahuan yang tanpa keraguan. Sampai Allah menyebutnya seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Seperti itu. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 156 sampai 157. Apa kata Allah? وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Dan tetapkan kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali taubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Allah sebutkan di ayat ini bahwasanya rahmat Allah itu Allah tetapkan buat siapa? Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Tapi Allah akan menetapkannya untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, yang mereka beriman dengan ayat-ayat Allah, yang mengikuti Rasul, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Yang mereka mendapatkannya tertulis dalam Taurat dan Injil. Ada dalam Taurat dan Injil. Wa yanhahum 'anil munkar. Sifat yang kedua, mencegah dari perbuatan mereka, perbuatan mungkar. Yang ketiga, yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Yang ketiga, mengharamkan yang berbahaya buat mereka. Yang keempat, tadi ada beban-beban, ada hal-hal yang berat di syariat mereka yang jadi ringan, diringankan dalam agama Islam. Subhanallah. Iya. Dan itu ada dalam kitab mereka.
Lalu Allah sebutkan yang mengikuti Nabi, yang beriman, yang mendukung, yang menolong, yang membela. Maka mereka orang-orang yang sukses, yang menerima Al-Quranul Karim. Jadi Allah sebutkan bagaimana mengajak ahlul kitab dengan di kitab kalian ada loh. Tanyakan kepada ulama kalian. Kalau bicara sama orang-orang awam umpamanya. Tanyakan. Ana tadi sempat membuka beberapa penjelasan para ulama ya. Tentang yang tertulis di dalam Taurat. Seperti yang disebutkan di sini. Yang bahasa Arabnya Ana berusaha untuk mencocokkan dengan Injil yang dalam bahasa Indonesia. Di kitab Kejadian 49 ayat 10. Disebutkan di sini, tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari Yuda ataupun pemerintahan dari antara kakinya hingga datang dia yang berhak atasnya. Kepadanyalah bangsa-bangsa akan tunduk. Di sini disebutkan jemaah bahwasanya kenabian itu akan terus berada di Bani Israel. Nggak akan berpindah dari Yuda. Sampai kapan? Sampai datang Nabi. Maka diterjemahkan sampai datang orang yang kemudian akan berpindah. Yang awalnya di Bani Israel. Kemudian di Bani Ismail. Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dan betul berpindah. Subhanallah. Tatkala ceritanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah ini putrinya Huyai bin Akhtab. Salah satu tokoh Yahudi dari kalangan Bani Nadir. Ceritanya Sofiyah bahwasanya tatkala Nabi alaihi salatu wasallam hijrah dan sampai ke kota Madinah dan tinggal di Kuba waktu itu, singgah di Kuba. Bapakku, katanya Sofiyah, pergi bersama pamanku. Huyai bin Akhtab pergi bersama Abu Yasir bin Akhtab. Pagi-pagi mereka udah pergi. Kemudian baru balik malam hari, Isya. Ketika matahari sudah terbenam, mereka balik nih. Mereka balik dalam kondisi lelah. Nggak ada semangat hidup. Jalannya udah jalannya orang yang lemes. Katanya Sofia, aku berusaha untuk menyambut keduanya. Karena biasanya mereka itu senang banget ketika aku datang menyambut keduanya. Ternyata keduanya tidak ada yang noleh kepada. Orang kalau lagi punya pikiran itu nggak ada nggak ada hasrat untuk hidup. Qalat Sofiyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar pamanku Abu Yasir berkata buat ayahku Huyai bin Akhtab, ahuwahu. Dia tanya, apakah dia Nabi yang kita tunggu? Benar dia yang ada dalam kitab kita. Apa kata Huyai bin Akhtab? Na'am wallahi. Kata Huyai bin Akhtab, na'am, iya, demi Allah dia orang. Kenapa orang-orang Yahudi kok tinggal di Madinah? Karena mereka tahu Nabi itu akan hijrah, akan pindah ke sebuah negeri. Nanti anak akan bacakan nas yang berada di Taurat, yang berada di Injil juga. Tentang hijrahnya Nabi ini. Yang sampai sekarang masih ada. Qala Abu Yasir, ata'arifuhu wa tuthbituh. Benar engkau tahu dia dan engkau menetapkan dia nabinya. Kata Huyai, nah, dia orang. Qala Abu Yasir, fama fi nafsika minhu. Terus yang ada di dirimu apa? Kata Huyai bin Akhtab, adawatuhu wallahi ma baqi. Aku akan memusuhi dia selama aku hidup. Dan betul.
Huyai bin Akhtab ini diusir. Qabilah Banu Nadir ini diusir dari kota Madinah. Tapi Huyai bin Akhtab berusaha untuk tetap membakar api peperangan dan kebencian. Akhirnya dia balik lagi ke Madinah menghasut Bani Quraidah. Dan dia termasuk yang dibunuh pada waktu itu. Jadi Al-Quranul Karim menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab mereka. Coba kalian baca kitabnya. Di surat Al-A'raf ayat 146. Apa kata Allah Azza wa Jal? Menyebutkan tentang ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama mereka yang ternyata mereka sembunyikan. Nah, tafadhal. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Artinya orang-orang itu sudah tahu dengan apa yang Allah turunkan. Mereka mendapatkan sifat Nabi ini di dalam kitab mereka, tapi nggak mau beriman. Ini bicara di antara penutup pintu hidayah. Tatkala orang itu punya kesombongan, menolak. Seperti yang terjadi dengan Huyai bin Akhtab. Yang akhirnya nggak bisa beriman, tahu kebenaran. Dia cocokkan antara yang ada dalam Taurat dengan yang dia lihat dari Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifatnya persis. Makanya dikatakan sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Heraklius ketika mendapatkan surat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tanyakan kepada Abu Sufyan, kepada orang-orang Arab yang sedang ada di Palestina, yang sedang ada di Urshalim. Heraklius ini bertanya tentang sifat Nabi ini. Dia tanyakan 1, 2, 3, ditanya bagaimana nasabnya, bagaimana pengikutnya, bagaimana jumlah pengikutnya bertambah apa berkurang. Terus dia tanyakan. Setelah dia pastikan, Heraklius mengatakan, aku tahu Nabi itu akan diutus, kata dia. Tapi nggak dalam bayangan akan keluar dari tempat kalian. Dan kalau benar yang kalian katakan, kata dia akan sampai ke tempatku ini. Artinya kerajaannya, kekuasaannya akan menguasai kekuasaan Romawi. Tapi dia nggak masuk Islam. Karena adanya kesombongan, kecintaan kepada dunia. Jadi kalau kita ngelihat nih, pendeta-pendeta yang mengkaji kitab Injil dengan benar, ya, dia dapat tuh sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa nggak masuk Islam? Karena kesombongan. Subhanallah. Ada cerita nih. Mungkin kita tahu siapa? Yusuf Estes. Iya, yang di Amerika ya. Bagaimana dia masuk Islam? Ada seorang pemuda dari Mesir yang datang ke sana mau berdagang di Amerika itu. Yusuf Estes ini pendeta.
istrinya pendeta, keluarganya juga ada pendeta. Berusaha untuk mempengaruhi muslim ini. Akhirnya si muslim ini berusaha untuk menjelaskan, coba ambil kitabmu, Injilnya diambil, dia ambil Quran. Akhirnya dia perbandingkan antara Quran dengan Injil bagaimana. Subhanallah, akhirnya Yusuf Estes yang masuk Islam. Karena sebenarnya kalau mau lihat kalian, ada di sana. Di surat Al-Baqarah ayat 146. Allah Azza wa Jal tadi yang kita sampaikan bahwasanya Ahlul Kitab itu tahu sama Nabi SAW itu sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Masa orang lupa sama anaknya? Anggap gak ketemu sama anaknya ya. 20 tahun anaknya merantau ya, setelah 20 tahun balik. Masa dia ragu ini anakku apa bukan? Apa kata Allah Azza wa Jalla di Al-Baqarah 146? Nah. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, yakni Nabi Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Naam. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haq. Menyembunyikan kebenaran. Dalam kondisi mereka tahu. Ahibati fillah. Di Sifir Takwin, tunggu. Nah, di kitab ulangan. Mungkin bisa ditampakkan. Atau enggak nyambung. Nah. Ya, di kitab ulangan ini jamaah. Di sini disebutkan. Nah. Di surat atau di pasal 33. Inilah ucapan berkah yang disampaikan Musa, abdi Allah itu kepada Bani Israel sebelum kematiannya. Ia berkata, Allah datang dari Sinai dan terbit bagi mereka dari Sa'ir. Hadiratnya tampak bersinar dari gunung Paran. Ia datang dari antara puluhan ribu orang suci. Di sebelah kanannya ada api yang menyala bagi mereka. Sungguh ia mengasihi umatnya semua orang sucinya. Di dalam tanganmu lah mereka duduk di kakimu. Disebutkan bahwasanya di sini ucapan mereka tampak bersinar dari gunung Paran. Gunung Paran ini di dalam tafsiran adalah disebutkan di Sifir Takwinnya. Dia adalah Al-Barriyah allati hajara ilaiha Ismail wa ummuhu Hajar. Yang dimaksud dengan Gunung Paran ini adalah Mekah. Yang berada lembah yang berada di antara gunung-gunung. Disebutkan di sana. Artinya Nabi Musa sudah menyampaikan hal itu. Subhanallah ya. Kalau kita lihat ada surat namanya surat At-Tin. Allah mengatakan Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wat-tini waz-zaitun adalah negeri Syam. Tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin adalah Mekah. Dan disebutkan. Kemudian nih. Ini ada di Yesaya. Yesaya 21 di ayat 13 sampai 17. Mungkin bisa ditampilkan. Ucapan ilahi mengenai tanah Arab. Dalam belukar di Jazirah Arab, kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan, bawalah air menyongsong orang yang dahaga. Hai penduduk tanah Tema, sambutlah pelarian dengan membawa roti. Mereka lari menghindari pedang yang terhunus, menghindari busur, menghindari busur yang dilenturkan dan menghindari peperangan yang sengit.
Beginilah firman Tuhan kepadaku dalam waktu setahun. Menurut tahun-tahun orang upahan, segala kemuliaan kadar akan berakhir. Jumlah para pemanah yang tersisa, yaitu kesatria-kesatria Bani Qaidar, akan sedikit saja karena Allah Tuhan yang disembah Bani Israel telah berfirman. Taib, di sini disebutkan berkaitan dengan tempat pelarian. Disebut di sini ucapan ilahi mengenai tanah Arab dalam belukar di Jazirah Arab, kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan, bawalah air menyongsong orang yang dahaga. Hai penduduk tanah Tema, sambutlah pelarian dengan membawa roti. Mereka lari menghindari pedang. Jamaah rahimakumullah. Di mana larinya orang-orang? Tidak ada nabi di tanah Taima, di tanah Arab itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Oleh karena itu kembali kita jelaskan. Kenapa ada orang Yahudi di kota Medina? Jauh-jauh meninggalkan Urshalim. Hijrah ke kota Medina. Ngapain mereka? Karena mereka baca. Itu tempat pelarian Nabi nantinya. Dan mereka diperintahkan untuk menyambut. Dan mereka yakin dengan hal itu jemaah. Oleh karena itu Syekh Hamud Ar-Ruhaili menjelaskan setelah itu. Nah, di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan bahwasanya ahlul kitab itu tahu dengan hakikat Al-Quranul Karim. Bahwasanya berita kedatangannya, turunnya Al-Quran Karim ini juga ada dalam kitab-kitab nabi-nabi mereka. Ulama-ulama mereka tahu. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 197. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني Israel. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Nah, mereka mengetahui. Sehingga tatkala kita berdakwah, bagaimana kita mengajak Bani Israel untuk memberi, ini loh nabi yang ada dalam kitab kalian. Quran juga disebutkan. Maka cara yang kedua berkaitan dengan menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW, bagaimana orang-orang Yahudi tatkala mereka ribut sama orang Arab pada waktu itu, mereka selalu mengatakan nanti kita akan memerangin kalian. Allah akan menangkan kita atas kalian bersama diutusnya seorang nabi. Itu terjadi, mereka udah hijrah tadi, udah sampai ke kota Madinah. Mereka benar-benar menunggu diutusnya nabi. Yang mereka selalu menakut-nakutin bangsa Arab. Kita akan membantai kalian nanti. Subhanallah. Allah sebutkan hal ini dalam Al-Quranul Karim. Di surat Al-Baqarah ayat 89. Nah. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ
قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata telah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Subhanallah. Ini yang terjadi dengan orang-orang Yahudi. Mereka itu menanti kedatangan Nabi yang dengannya mereka akan menang mengalahkan bangsa Arab. Tapi ketika nabinya diutus, mereka malah kafir. Di kota Madinah itu ada kabilah-kabilah besar Yahudi. Ada Bani Quraidah, ada Banu Nadir, ada Bani Qainuqa. Mereka banyak jumlahnya. Dan mereka termasuk orang-orang kaya yang berada di kota Madinah. Tapi hanya sedikit yang beriman dari Yahudi. Sedikit. Ya kita nggak boleh putus asa mendakwain mereka ya. Jangan mengatakan aduh susah mendakwain mereka. Nabi nggak pernah putus asa. Nabi terus mendakwain mereka. Dan ada yang beriman dari ulama mereka. Di Sirah Ibnu Hisham diriwayatkan dari Ibn Ishaq, dari Asim bin Umar Ibn Qatadah Al-Ansari. Dia meriwayatkan dari orang-orang dari kaumnya. Apa kata mereka? Inna mimma da'ana ilal Islam. Sesungguhnya di antara yang menarik kita untuk masuk Islam. Kenapa orang Arab yang masuk Islam akhirnya? Suku Aus dan Khazraj yang mereka menolong Nabi SAW dan menerima Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Kok bukan Yahudi? Padahal Yahudi yang tahu dengan kitab, yang mereka tahu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata orang-orang Ansar ini, di antara yang membuat kita masuk Islam itu, ma'arahmatillahi ta'ala wa hudahu lana. Yang tentunya tidak lepas dari rahmat Allah dan hidayah buat kami. Lamma kunna nasma' min rijal Yahud. Wa kunna ahla syirkin ashab awthan. Di antara yang menyebabkan kita masuk Islam itu apa yang kita dengar dari orang-orang Yahudi. Kita ini adalah orang-orang penyembah berhala dahulunya. Wa kanu ahla kitab. Sedangkan orang-orang Yahudi punya kitab. Orang musyrik tidak punya kitab. Yahudi punya kitab. Indahum ilmun laisa indana. Mereka punya ilmu yang kita tidak memilikinya. Wa kanat la tazalu bainana wa bainahum syurur. Dan seringkali terjadi antara kita sama mereka itu ya peperangan, keributan. Fa idza nilna minhum ba'da ma yakrahun. Kalau kita berhasil ya menyakitin mereka, mereka mendapatkan apa yang mereka tidak sukain, mereka berkata kepada kami, innahu taqaraba zamanu nabiyyin yub'atsuna. Kata mereka nih sudah dekat masa diutusnya Nabi. Sudah dekat. Naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Kita akan menghabisi kalian sebagaimana dihabisinya kaumnya 'Ad dan Iram. Jadi Yahudi kalau mengancam, menakut-nakutin orang-orang Arab itu dengan kata-kata itu. Fakunna katsiran ma nasma' dzalika minhum. Seringkali kita dengar orang Yahudi ngomong kayak gitu. Falamma ba'atsallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika diutus Nabi Muhammad SAW, ajabnahu hina da'ana ila Allah Ta'ala. Kita merespon dakwah Nabi SAW. Wa arafna ma kanu yatawa'aduna nabihi. Dan kita tahu ternyata ini yang ditunggu sama orang Yahudi. Yang mereka ngancam kita dulu ini nabinya. Fabadarnahum ilaihi fa'aman nabi. Ya kita beriman. Sedangkan mereka kafir. Mereka nggak beriman. Akhirnya turun tuh ayat di Al-Baqarah ayat 89 tadi. Orang yang berilmu malah menolak. Orang yang nggak berilmu malah menerima. Apa penyebabnya? Kesombongan kadang-kala. Mereka pikir nabinya bukan orang Arab.
Makanya kenapa benci banget sama Arab? Sombong. Makanya ada orang yang benci sama Arab, ini termasuk benih-benih dari Yahudi. Karena kalau sudah benci sama Arab, akan benci sama Nabi Muhammad SAW. Kesana nanti. Karena ujungnya Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi. Ujungnya di sana sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya nanti kalau kita benci sama Arab, Quran akan dibenci. Karena Quran bahasa Arab gitu. Kita akan benci dengan semua simbol Arab. Huruf Arab pun. Makanya kita tahu ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa di Turki. Yang pertama dia hilangkan apa? Arab. Sampai azan pun diganti bahasa Turki. Karena kalau baca sejarahnya, dulu Turki mau tidak mau, Khilafah Utsmaniyah mereka bahasanya bahasa Arab. Koran-koran bahasa Arab, semua jalan-jalan bahasa Arab. Ketika Mustafa naik, nggak boleh ada tulisan Arab. Dan itu yang terjadi sama Yahudi. Pelan-pelan mereka menggiring. Ahibati fillah. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quranul Karim diingatkan ahlul kitab ini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang nabi terakhir mereka memberikan kabar gembira. Akhir dari nabi Bani Israel itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memberikan kabar gembira akan diutusnya nabi. Jelas namanya disebutkan. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Shaf ayat 6. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, yakni Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Barakallahu fikum. Nabi Isa alaihissalam didustakan oleh Yahudi. Padahal datang membenarkan Injil, membenarkan Taurat. Bagaimana Yahudi berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa akan datang Nabi yang bernama Ahmad. Kok bukan Muhammad? Nah, di antara nama Nabi kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda alaihissalam, Inna li asma. Sesungguhnya aku memiliki beberapa nama, kata Nabi SAW. Ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-mahi alladhi yamhu bihi al-kufr, wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas ala qadami, wa ana al-aqib. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, di antara nama-namaku adalah Muhammad, Ahmad, Mahi, yang menghapuskan kekufuran, Hashir, yang manusia nanti akan dihasyar ikut Nabi SAW, digiring, kemudian Anal Aqib, yang nggak ada lagi Nabi setelah aku. Dan betul, nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang Yahudi masih nunggu Nabi lainnya, udah nggak ada nih.
Sudah 1400 tahun. Bahkan kalau dari Nabi Isa alaihissalam sudah 2000 tahun udah. Udah selesai. Semua yang mengaku-ngaku Nabi bohong. Dan mereka menyatakan hal itu. Lalu mereka akan mengatakan Nabi kita Muhammad alaihissalam juga bohong? Enggak. Di mana letak kebohongannya? Qurannya ada. Tinggal dibaca. Maka di sini disebutkan di antara cara membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW kepada ahlul kitab adalah dengan Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Di mana Al-Quran turun membenarkan kitab-kitab sebelumnya, merevisi kitab-kitab yang memang perlu direvisi, yang sudah terjadi penyimpangan, penyelewengan, perubahan, penambahan, dan menetapkan yang benar yang ada di dalam. Dan semua nabi itu Allah berikan mukjizat. Yang dengannya orang itu percaya dia nabi. Soalnya kan kalau ada orang ngaku nabi, terus dari mana kita tahu engkau nabi? Apa buktinya? Fir'aun ketika tanya kepada Musa alaihissalam, kalau engkau utusan Allah, apa buktinya? Fa'alqa asahu, dilemparkan tongkatnya, jadi ular. Ini mukjizat. Kemudian tangannya dimasukkan ke tempat lehernya, keluar bercahaya. Fir'aun nggak percaya. Sihir, kata Fir'aun. Besok tanding sama tukang sihirku, sihirmu tanding sama tukang sihirku. Taib, dihadirkan tukang-tukang sihir yang handal dari seluruh Mesir. Nggak ada lagi yang lebih pintar dari mereka. Ketika pertandingan dimulai, tukang-tukang sihir melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka, kemudian disihir mata yang memandang seakan-akan itu ular. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tukang sihir beriman. Mukjizat, mereka enggak. Ini jadi ular beneran, kata mereka. Akhirnya mereka percaya kok Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah. Fir'aunnya tetap nggak percaya. Maka tidak ada nabi kecuali Allah kasih ayah, sebuah tanda, ma'amana bihil basyar. Yang dengannya mereka percaya kalau ini nabi. Nabi Isa alaihissalam dikasih mukjizat. Di mana dia kecil dapat berbicara. Bagaimana beliau bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit yang nggak bisa disembuhkan pada waktu itu. Yang buta dapat melihat. Bahkan Nabi Isa alaihissalam membuat dari tanah yang seperti burung lalu ditiup, lalu terbang jadi burung. Itu mukjizat. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam juga dikasih mukjizat. Yang sampai hari ini berlaku. Semua mukjizat para nabi itu hilang bersama kematian mereka. Mana tongkatnya Nabi Musa? Nggak ada lagi. Selesai. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW, padahal beliau meninggal dunia, tapi mukjizatnya masih bisa dibuktikan. Silahkan dicek. Mungkin sekarang banyak orang-orang pintar. Mereka sudah punya keahlian dengan komputernya. Barakallahu fikum. Silahkan dibaca di surat Al-Ma'idah ayat 48. Di surat Al-Ma'idah ayat 48. Nah. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara yang mereka yang menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu selisihkan. Barakallahu fikum. Ini Al-Quran Karim yang mereka bisa baca. Maka berulang kali Allah mengingatkan ahlul kitab, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kalian sama Quran ini. Kalau bicara mukjizat Al-Quranul Karim, bagaimana Allah mengatakan, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ragu kalian, berpikir mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat Al-Quran ini, maka bikinlah satu surat yang sama dengan satu surat. Quran itu ada 114 surat. Suruh bikin satu surat. Yang terpendek dalam Al-Quranul Karim 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sudah 1453 tahun sejak turunnya Al-Quranul Karim, nggak ada yang bisa bikin satu surat. Berimanlah kalian. Maka di sini pentingnya mengajak ahlul kitab ini untuk beriman dengan Quran. Ini lo baca nih Quran nih. Bagaimana cerita seorang di Bogor kalau nggak salah. Dia punya kawan ini dikasih Quran kawan. Nasrani dia. Dikasih Quran terjemahan. Coba engkau baca supaya engkau tahu bagaimana Islam itu nggak dari omongannya orang. Nih kitabnya. Diambil tapi nggak dibaca. Suatu saat dia lagi ada masalah atau apa, kok dia ingat sama kitab itu. Dia baca. Awal dia buka, dia cari pengarangnya. Siapa pengarangnya? Dibolak-balik nggak ada pengarangnya. Kemudian dia buka. Pertama Al-Fatihah. Kemudian Alif Lam Mim. Dia nggak baca bahasa Arabnya, dia baca artinya kan. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kata dia, sombong banget nih buku kata dia. Nggak ada keraguan di dalamnya. Orang kalau awal mukaddimah itu biasanya dia akan menjelaskan bahwasanya buku ini ya adalah usaha seorang hamba yang fakir yang punya kesalahan. Jadi mohon maaf atas kesalahan. Ini buku sombong banget. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Betul nggak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang yang bertakwa. Akhirnya orang masuk Islam. Maka Allah mengingatkan. Cara mendawin ahli kitab ini kitab kita Quran ini silahkan. Cerita Yusuf Estes tadi bersama pemuda dari Mesir tadi. Bagaimana ketika dia bawa Quran. Dia katakan, ini Quran ini. Dia katakan, kalau engkau mau lihat seluruh penjuru dunia, ya kayak gini. Tapi kalau Injil kalian akan berbeda-beda. Cetakan tahun sekian, cetakan tahun sekian. Itu mungkin ada perubahan, ada revisi. Dan mungkin bahasanya berbeda-beda di satu tempat ke tempat lainnya. Tapi engkau akan mendapatkan di Quran di seluruh penjuru dunia. Seperti itu. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Seperti itu. Kemudian Syekh Hamud mengatakan,
Yang selanjutnya adalah iqamatul hujjah alaihim an tariqil istishhad bi mu'mini ahli kitab. Bagaimana menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW ini dengan bukti berimannya ahlul kitab. Ada ulama-ulama ahlul kitab yang beriman. Loh ini loh, beriman. Artinya tokoh mereka itu ada yang beriman. Bagaimana ceritanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini, kalau nggak salah nama awalnya Husain bin Salam. Lalu diganti Abdullah bin Salam sama Nabi SAW. Ya Abdullah bin Salam waktu Nabi datang ke kota Madinah. Sama seperti Huyai bin Akhtab tadi yang ingin memastikan, memeriksa benarkah ini Nabi seperti yang ada dalam kitab mereka. Awal Abdullah bin Salam melihat Nabi Muhammad SAW, kata dia, "Hadza laysa biwajhi kadzab." Wajah orang ini bukan wajah pendusta. Bukan pendusta. Orang itu dari wajahnya kelihatan, coba. Pendusta itu. Jadi sudah ada cirinya. Kemudian kata Abdullah bin Salam, yang pertama dia ucapkan waktu dia mengatakan ayyuhan nas, wahai umat manusia, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai umat manusia, kalian tebarkan salam, berbagilah makanan, sambunglah silaturahim, salatlah di malam hari tatkala orang-orang tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, Abdullah bin Salam mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, engkau tahu bahwa orang-orang Yahudi ini, ya umat pengkhianat. Maka mereka belum tahu kalau aku masuk Islam. Undang mereka. Nanti aku akan sembunyi. Tanyakan kepada mereka tentang kedudukanku." Nah, akhirnya diundanglah sama Nabi SAW. Ditanya sama Nabi SAW. Bagaimana? Ya, diajak masuk Islam ya sebenarnya. Tapi mereka kan nolak. Lalu ditanya, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam buat kalian? Oh, khairuna, wabnu khairina, sayyiduna, wabnu sayyidina. Oh, dia adalah orang yang terbaik di antara kita. Bapaknya juga orang baik. Dia adalah yang termulia di antara kita. Juga bapaknya orang yang termulia di antara kita. Kata Nabi SAW, gimana menurut kalian kalau dia masuk Islam? Nah, Allah bilang nggak mungkin dia masuk Islam, kata dia. Nggak mungkin, kata dia. Akhirnya keluar Abdullah bin Salam mengatakan, mengingatkan mereka, wahai Yahudi kalian, inilah Nabi yang ada dalam kitab kalian. Oh ini orang paling jahat dari kita. Bapaknya juga orang jahat. Orang yang terburuk dan anaknya orang yang terburuk. Berubah jemaah. Tadi ngomong orang baik, ketika masuk Islam jadi buruk buat dia. Maka di sini Allah Azza wa Jalla membuktikan kebenaran Nabi SAW dengan adanya ahlul kitab yang beriman kepada Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 199. Di sini mengingatkan bahwasanya ada di kalangan ahlul kitab yang beriman. Dan itu menjadi bukti atas kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran Karim. Nah, surat Ali Imran ayat 199. Silakan. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Barakallahu fikum. Di ayat ini Allah
menginformasikan bahwa ada kelompok ahlu kitab yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Tentunya mereka akan mendapatkan ancaman, mendapatkan teror, tapi mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka lebih memilih hidup diridhain Allah daripada diridhain jamaah. Karena ada orang-orang yang nggak beriman, ya dia takut kehilangan jamaahnya. Dia takut kehilangan penghasilannya. Karena seorang tokoh yang dimuliakan, yang dihormatin, yang mendapatkan ya mungkin gaji yang besar, kalau beriman diputus semuanya itu. Tapi ada di antara ahlu kitab yang akhirnya beriman. Pendeta-pendeta, kalau tadi kita bicara Yusuf Estes ya, dia termasuk pendeta yang akhirnya masuk Islam. Dan banyak pendeta-pendeta yang akhirnya masuk Islam. Ketika mereka tahu dengan kebenaran. Mereka tahu. Ya mungkin sebagian nggak tahu ya. Tapi ketika mereka mengetahui dan mereka tidak sombong. Akhirnya Allah berikan hidayah kepada mereka. Kemudian jamaah insya Allah. Di antara cara membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW adalah. Di mana orang-orang ahlul kitab itu mereka nggak mau diajak mubahalah. Mereka tidak mau diajak mubahalah. Apa mubahalah ini? Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Naam, tafadhal. Ada lumayan banyak sebenarnya pertanyaannya, kita baca satu persatu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana izin bertanya, bagaimana cara mendakwahi mertua ana seorang pendeta yang hampir setiap hari mengirimkan konten-konten agamanya melalui WhatsApp kepada suami ana? Dan mertua juga pernah mengirimkan konten tersebut kepada ana beberapa hari sebelum Natal tahun lalu. Tapi ana langsung mengambil sikap dengan menyampaikan kepada mertua ana kalau ana tidak mengucapkan dan merayakan Natal. Lalu semenjak hari itu ana belum pernah berhubungan lagi dengan mertua ana. Sebagai sikap agar mertua ana paham bahwa ana tidak setuju dengan perlakuannya. Apa yang seharusnya ana dan suami lakukan Ustadz untuk menyampaikan kepada mertua ana yang seorang pendeta? Mohon nasihatnya Ustadz. Demikian Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Yang pertama, bersyukurlah kita kepada Allah atas nikmat hidayah. Ini tadi bapaknya pendeta, anaknya muslim, alhamdulillah. Allah itu yukhrijul hayya minal mayyit. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Orang tuanya kafir, anaknya muslim, subhanallah. Cuma kita bagaimana sekarang menjaga hidayah ini agar mati di atas agama Allah Azza wa Jalla. Apa sikap kita? Ketika mertua kirim itu, sebenarnya ini kesempatan kita untuk mendakwain mertua. Tadi caranya bagaimana membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ada dalam Taurat dan Injil. Kebenaran. Kebenaran Al-Quranul Karim yang tak terbantahkan. Yang mereka berusaha untuk mengatakan terjadi kontradiksi dalam Al-Quranul Karim. Coba lihat. Dan lihat Nabi Muhammad SAW. Maka tadi kita menyebutkan ada beberapa dalam kitab perjanjian lama umpamanya. Dalam kitab penciptaan, bilangan, Isy'iyah umpamanya. Tentang berita mereka itu nunggu Nabi. Nggak selesai. Jadi diutusnya Nabi Isa alaihissalam nggak selesai. Harus ada penutupnya. Maka bagaimana caranya tadi bisa mungkin menukil beberapa, bukan beberapa bantahan, beberapa penjelasan dari ahli kristologi seperti Zakir Naik umpamanya yang berkaitan dengan bab tadi berita-berita yang ada dalam Taurat dan Injil tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW ya,
tentang Al-Quranul Karim. Ya kita perlu berdakwah juga sama mereka. Mereka mendakwain kita, kita diem. Kapan kita kemudian mendakwain mereka? Dan terkadang Muslim ini pakewu. Enggak lah, kita kan toleransi. Udah nggak usah ngurusin agama orang. Kita diperintahkan untuk mendakwain orang-orang itu. Allah perintahkan kepada Nabi SAW sebagaimana yang sudah kita baca. Qul ya ahlal kitab. Katakan wahai ahlul kitab. Kok kemudian kita nggak mau mendakwain mereka? Jadi tatkala seperti itu, ini kesempatan. Mereka yang buka, kita masuk. Kalau mungkin kita awalnya kan nggak enak, tapi karena mereka yang mulai, alhamdulillah. Maka dengan cara mempersiapkan diri, bahan-bahannya dipersiapkan, ya, kemudian minta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla agar kita ditetapkan di atas agamanya. Kita share tuh ceramah-ceramah, kalau dia konten-konten agamanya dia share, kita share ceramah-ceramah yang berkaitan dengan bagaimana mendakwain ahlul kitab, ya. Mungkin potongan-potongan video dari ahli-ahli kristologi yang bisa menjadi bahan agar mereka merenungkan. Katakan, cobalah dengerin. Kalau memang nanti ada yang kurang pas, tolong diingatkan anak. Mungkin anak yang salah menyimaknya. Kita pandang mertua karena dia berilmu, kita kirimkan tuh videonya, video Zakirnet yang berkaitan dengan bab ini, minta komentar. Bapak, mohon komentarnya, ini benar enggak? Semoga dia dapat hidayah, tapi jangan didiamkan. Karena orang itu tersesat. Penyebabnya nggak mau dengar dan nggak mau mikir. Makanya penghuni neraka itu. Bagaimana mereka menyatakan penyesalan mereka? Mereka mengatakan, "Lau kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai kata dulu tatkala kita hidup di dunia, kita mau dengar aja. Dan mau berpikir, kita nggak mungkin masuk neraka. Karena yang jadi masalah, dia nggak pernah dengar gitu. Bagaimana sekarang nanti membuat dia mendengar. Setelah itu sudah tugas kita selesai. Kita kan hanya menyampaikan walaupun nggak secara langsung. Tapi tadi dengan mengirimkan konten yang semoga dengannya dia mendapatkan hidayah. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, tafadhal. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan para tim, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mohon doakan para akhwat yang memakai cadar agar aman saat keluar rumah, tidak dituduh teroris ataupun sebagainya. Dan doakan agar kami para akhwat bercadar tetap mempertahankan cadar kami meskipun kondisi seperti saat ini. Jujur ini gangguan sekali untuk kami para akhwat yang memakai cadar. Jadi takut kalau mau keluar rumah, padahal sangat diperlukan keluar rumah untuk kepentingan yang mengharuskan keluar rumah. Mohon nasihat dan doanya Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Ujian itu akan datang. Untuk membuktikan siapa yang beriman, siapa yang pura-pura beriman. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Inna min waraikum ayyamas sabr. Di balik kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassiki fihi bidinihi ajru 50 minkum. Buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada hari-hari yang penuh kesabaran itu akan mendapatkan pahala 50 dari kalian, kata Nabi SAW, dari para sahabat. Ya Rasulullah, awam minhum. Apa yang dimaksud mereka dapat pahala 50 kali lipat dari mereka? Enggak, dari kalian. Ini bicara pahalanya, bukan keutamaannya. Kalau para sahabat jelas lebih utama dari kita. Tapi seorang yang berpegang teguh dengan agamanya di masa yang penuh fitnah, berat. Digambarkan kalqabid alal jamr, kata Nabi SAW. Seperti orang yang memegang bara api. Terluka kadangkala orang megang itu. Panas. Maka buat teman-teman yang bercadar, yang pertama ketika engkau keluar rumah, bacalah doa.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kondisi seperti ini nggak lama insya Allah. Dan tidak separah yang terjadi di negeri-negeri lainnya. Kalau dulu cerita teman-teman yang pakai jilbab di Amerika ya, setelah kejadian 11 September itu ya. 11. Iya, kejadian WTC itu mereka benar-benar dilecehkan, dilempar, ini apa. Kalau sekedar dipandang sama orang-orang, alhamdulillah aman. Maka ketika keluar rumah, awalnya jangan keluar rumah kecuali tatkala perlu keluar rumah. Ketika keluar rumah, maka kalau bisa ya secukupnya terus pulang. Kemudian nih perempuan-perempuan yang bercadar ini juga pelajaran ya. Kondisi seperti ini pelajaran. Seorang muslimah itu punya akhlak dan karakter yang mulia. Bukan sekedar penampilan luarnya, tapi dia punya akhlak yang dengan akhlak itu orang menilai dia, bukan dari penampilannya doang. Ketika ketemu perempuan yang lainnya ucapkan assalamualaikum ya, sesama akhwat walaupun dia nggak pakai jilbab, selama dia muslimah, ucapkan salam kepada mereka, bertegur sapa dengan mereka, baik sama tetangga. Ini yang kadangkala nggak belum diwujudkan oleh sebagian akhwat. Mereka lebih mengelompok, sama-sama cadaran, kumpulnya sama cadaran doang. Kapan yang tidak pakai jilbab itu dapat hidayah tatkala kita tidak pernah merangkul mereka. Maka yang jangan keluar rumah kecuali ada kebutuhan dan terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ditetapkan hatinya kalau kondisinya memang ya membahayakan dia kalau dia pakai cadar, nanti umpamanya ada yang menarik dia, melempar dia, maka mungkin bisa digantikan dengan masker yang menutup wajah dia untuk kondisi yang memang membahayakan. Tapi kita kalau enggak, insya Allah nggak perlu takut jemaah yang pakai cadar ya. Selama kita tidak seperti yang mereka tuduhkan, ini media juga. Digambarkan kalau perempuan itu yang pakai cadar berbahaya, ini itu macam-macam. Gara-gara satu oknum. Satu. Apa kita dulu belajar peribahasa di waktu SD? Nila setetes merusak susu sebelanga ya. Apa? Setitik nila ya. Iya, nila setitik. Tapi insya Allah kita selalu berdoa mohon sama Allah. Semoga Allah menguatkan para akhwat. Dan juga peran media, mudah-mudahan teman-teman yang punya media ini juga bisa memanfaatkan medianya untuk mendakwain orang-orang kalau kita tidak seperti yang mereka tuduhkan. Ana jamaah yang masih ingat. Ana bicara jenggot ini cadar, jenggot sama lah. Ketika di Medina, ana masih ingat kejadian sampai hari. Kejadian itu setelah WTC. Ana pagi hari naik sepeda. Goes kita itu. Habis subuh. Tahu-tahu ada pemuda-pemuda dengan mobil. Anak seakan-akan mau dipepet sama dia. Diteriakin anak. Irhabi. Teroris kata dia. Ini di kota Medina. Subhanallah. Maka insya Allah. Badai akan berlalu. Dan kita yakin. Allah akan menjaga agamanya. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya cukup jelas dengan jawaban tersebut. Izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa doa Nabi Muhammad SAW agar hajat dan permohonan kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala? Qadarullah, sholat tahajud dan sholat hajat sudah Anda kerjakan namun belum menemukan penyelesaian dan jalan keluar terhadap permasalahan. Sekarang 8 hari lagi tenggat waktu untuk Ana harus dibayarkan Ustadz. Terkadang ada was-was syaitan yang ingin mencari celah untuk menggoda kita Ustadz. Apa yang harus saya perbaiki
dan amalan apa yang harus saya kerjakan Ustadz? Jazakallah khairan. Mohon doanya untuk anak Ustadz, kebaikan dunia dan akhirat dan segera selesai permasalahannya. Demikian Ustadz. Barakallahu fiik jamaah. Yang pertama, anak kasih kabar gembira buat yang bertanya. Antum tidak sendirian di dunia ini. Orang yang punya masalah seperti antum banyak sekali. Maka kuatkan hati. Yang kedua, permasalahan datang itu sejatinya karunia dari Allah. Bukankah dengan masalah ini engkau melaksanakan segala ibadah? Bicara sholat hajat, sebenarnya sholat hajat itu Rasul SAW kalau punya masalah itu beliau langsung sholat. Jadi mengadukan kepada Allah. Kapan waktunya bebas. Tidak harus di jam tertentu, tidak harus membaca ayat tertentu. Yang jelas Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau beliau dirudung permasalahan, beliau larikan ke sholat. Larikan ke sholat. Nah, maka antum larikan ke sholat. Dan ini nikmat tadi. Dengan adanya masalah, anda lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Bayangin kalau masalahnya selesai. Mungkin antum udah gak lagi sholat malam. Gak lagi puasa sunnah. Gak lagi istighfar karena udah selesai. Maka datangnya masalah itu sejatinya karunia. Kata Nabi SAW, idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta kepada hambanya, kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan kasih bala pada dia. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa ridha dengan ketentuan Allah, dia akan diridhain sama Allah Azza wa Jalla. Allah akan ridha sama dia. Tapi barang siapa yang murka, kenapa aku kasih masalah seperti ini? Padahal aku sudah sholat, aku sudah zakat, aku sudah puasa. Maka bagi orang yang murka, Allah akan murka sama dia. Kemudian yang ketiga, terus berdoa. Udah urusan kita ini kadang kalah jemaah. Kenapa kok nggak selesai-selesai? Karena kita masih bergantung sama makhluk. Masih ada perasaan mungkin fulan bisa membantu, mungkin nanti ada penyelesaian dari fulan, mungkin. Kapan engkau bisa 100% sama Allah Azza wa Jalla? Cerita seorang syekh ya tentang satu orang yang punya masalah, mungkin sama dengan masalah antum. Ini orang di PHK, tidak punya kerjaan, ada tanggungan sudah. Ketika Syekh ketemu dia, dilihat wajahnya muram. Ya. Tanya, gimana kondisinya? Ya Syekh belum dapat kerjaan, belum selesai urusannya. Tapi ana sudah ngelobi fulan, ana sudah minta tolong sama fulan, cuma belum ada respon ini itu macam-macam. Lalu Syekh mengatakan, kenapa engkau nggak ngelobi Allah Azza wa Jalla? Kenapa engkau masih ke fulan? Fulan yang kalau malam tidur, fulan yang kalau dimintai tolong dia capek, lelah, engkau masih bersandar sama fulan. Akhirnya ini orang supaya dia katakan, malam itu anak bangun malam. Bangun malam, sholat, minta sama Allah. 3 hari kemudian ketemu Syekh lagi. Wajahnya udah berubah. Syekh ngelihat, Masya Allah, ada apa nih kok engkau kelihatannya berseri-seri, kayaknya gembira banget katanya. Wajahmu nggak wajah 3 hari yang lalu. Dia kata, iya Syekh, alhamdulillah Syekh, kau kasih nasihat ya. Jadi setelah aku sholat malam itu keesokan harinya, dia tuh cari kerjaan, ngelamar kerja itu tetap dia lakukan. Cuma dia hari itu keluar dari rumahnya naik mobil, ada satu lembaga di dekat dia. Nggak pernah kepikiran untuk ngelamar kerja di situ. Kenapa? Karena nggak punya kenalan. Orang kan selalu berpikir, kalau nggak punya kenalan, kalau nggak punya orang dekat, aduh sulit sudah. Kita selalu seperti itu.
kita lebih bergantung kepada sebab daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pada hari itu Syekh, saya tahu hati anak tertarik untuk ke sana. Ya sudah, nggak ada orang kenal siapa, ya bismillah. Datang ke sana, tanya sama resepsionis. Ke informasi ada kerjaan enggak, kata orang tuh ada kerjaan, kata dia. Kok naik ke atas, kata dia. Naik ke atas. Ketemu sama atasan. Subhanallah. Dikatakan alhamdulillah kita punya 2 lowongan. Kau pilih yang mana kerja?